Welcome back to Neutrality Studies. My name is Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas. Saya adalah Profesor Madya di Universitas Kyoto. Dan hari ini saya ditemani oleh seorang penulis yang sangat menarik untuk membahas bukunya. Bersama saya ada Jim Douglas, penulis Martyrs to the Unspeakable, The Assassinations of JFK, Malcolm, Martin, and RFK. Buku ini merupakan tinjauan yang memilukan tentang 4 pembunuhan yang membentuk Amerika pada tahun 1960-an. Dan bisa dibilang, mematsin arisan way sa Sniper. Jim, selamat. Jim, welcome. Thank you. Terima Pascal. Sang sewuj, prabraidwed tama. It's great having you here, and I am Senang sekali Anda bisa hadir di sini, dan saya sangat gembira karena kita bisa membicarakan karya Anda. Di satu sisi tentu saja kita akan membahas bukunya, dan pertanyaan pertama saya adalah, mengapa keempat pembunuhan itu begitu penting menurut Anda? Tapi kita juga sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai dialog. Jadi saya akan mempersilakan Anda menjelaskan sedikit tentang keempat pembunuhan itu. Lalu kita akan berdiskusi lebih lanjut. Jadi silakan. I need to asal, it's a keempat pembunuhan itu. A number were met you, but the strength. Why is it that those 4 are so important to you? Wow, they've changed my life, Dr. King's especially. Wow, And mereka telah mengubah hidup saya, terutama Dr. King. Dan saya pikir kegagalan kita sebagai sebuah negara, saya sedang berbicara tentang Amerika Serikat sekarang, adalah bahwa kita pada dasarnya adalah bangsa yang mudah lupa. Ketika berbicara tentang John F. Kennedy dan pembunuhannya, yang menjadi dasar bagi pembunuhan 3 tokoh lainnya, itu merupakan pemadaman terhadap gerakan perubahan yang bisa saja membalikkan arah Amerika Serikat. Dan bersama itu, sebagian besar dunia juga, karena kekuatan mengerikan yang sangat besar di negara ini. Pentagon, CIA, Badan Keamanan Nasional, semuanya. The National Security Agency, the whole works. And Dan saya suka melihat tema itu, terutama melalui sudut pandang Malcolm, karena dialah yang umumnya dianggap sebagai sosok yang keras dan penuh kekerasan di antara mereka. 2 hari sebelum kematiannya, dia berkata, sekarang adalah saatnya bagi para martir. Dan jika aku harus menjadi salah satunya, itu akan demi persaudaraan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan negara ini dan dunia. Martir berarti saksi. Saksi terhadap apa? Saya pikir keempat orang ini memiliki komitmen yang mendalam terhadap kemanusiaan yang tunggal dan menyatu, yang dapat hidup dalam damai dan keadilan bersama seluruh umat manusia. Dan itu telah hasil ceritanya. with the rest of humanity, and that's the whole story right there. Can you just tell me? Bisakah kamu memberi ringkasan singkat tentang tahunnya? Siapa yang meninggal kapan? JFK tentu saja sebelum RFK. Tapi apakah Malcolm yang dibunuh sebelum Martin Luther King? Bisakah kamu mengingatkan saya lagi tahunnya? Can you give me the years again? Yeah, JFK, November 22nd. Ya, JFK, 22 November 1963. Malcolm X, 21 Februari 1995. Jadi baru seminggu yang lalu adalah peringatannya. Dan, maaf, Martin Luther King, 4 April 1968. Lalu hanya 2 bulan kemudian, Robert Kennedy pada 5 Juni, sebenarnya hanya 15 menit setelah masuk tanggal 5 Juni. Pada 4 Juni, ia memenangkan pemilihan pendahuluan di California. Ia akan melanjutkan, seperti yang ia katakan, ke Chicago. Mari kita menang di sana. Ia akan melanjutkan ke konvensi Partai Demokrat, memenangkan nominasi itu, dan ia akan mengalahkan Richard Nixon, yang sebenarnya bisa ia hadapi dengan cukup baik. Ia tahu bagaimana cara mengalahkannya. Jadi kita akan memiliki Presiden Amerika Serikat yang berbeda, seandainya ia tidak dibunuh, seandainya Martin Luther King tidak dibunuh. Jika hanya keduanya yang masih hidup, ia akan bersatu dengan Martin Luther King. Remain commitments that tap thinyu, yung is guzept with the sarif. Hamas penitha RFK, to momentum Luther King. You rekish with this for when if you see Swarkia. So they were very close in vision at the end. So we are talking about 5. Jadi kita sedang membicarakan 5 atau 6 tahun yang sangat penting dalam sejarah Amerika Serikat, bukan? Tahun-tahun itu penuh kekerasan dan juga ditandai tentu saja oleh Perang Vietnam serta pembunuhan tokoh-tokoh politik, pembunuhan terhadap orang-orang yang menginspirasi banyak warga Amerika, bukan? Maksud saya, apakah kita sekarang sudah tahu siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan itu?
karena semuanya masih diselimuti misteri. Maksud saya, JFK to Rove. In riddles. I mean, JFK first and foremost, right? Yes and no. Ya dan tidak. Pembunuhan-pembunuhan itu ketika terjadi, semuanya mengikuti sebuah skenario, seperti dalam sebuah film. Hal ini telah dibahas dalam banyak penelitian orang lain, bukan hanya milik saya. Dalam setiap dari keempat kasus tersebut, ada kambing hitam yang disiapkan dengan sangat hati-hati oleh pemerintah AS. Dan secara khusus, dalam setidaknya 3 dari kasus itu, bahkan saya akan mengatakan keempatnya, oleh kepala kontra-intelijen CIA yang pada masa itu adalah seorang pria bernama James Jesus Angleton. Saya menekankan kata Jesus karena ibunya yang berasal dari Meksiko sangat menghormati Yesus dan memberinya nama itu. Ia adalah seorang analis yang sangat cerdas dari Yale, yang pada tahun 1941 mendirikan sebuah majalah puisi bernama Furioso, di mana para penyair terkemuka Amerika Serikat bergabung dengannya. In which he had the leading poets of the United States joining him. Now that man who had a brilliant understanding of language. Sekarang, pria itu yang memiliki pemahaman luar biasa tentang bahasa, menggunakannya ke arah yang berlawanan sebagai direktur kontra-intelijen di CIA, dan juga selama Perang Dunia II, ketika ia bekerja untuk OSS, pendahulu CIA. Jadi, ada orang-orang ini. Saya mengidentifikasi 3 tokoh utama dalam bab pertama buku itu, yang berjudul Dari Dimona ke Kota Kebangkitan. Dan Dimona adalah reaktor nuklir negara Israel. Di bawahnya, bom di ruang bawah tanah. Tingkatan di bawahnya adalah tempat persiapan senjata nuklir dilakukan, yang hingga kini masih belum mereka akui secara resmi. Mereka memiliki setidaknya beberapa ratus di antaranya. Dan seluruh proses itu merupakan sistem yang membentang antara AS dan secara besar Israel, salah satu dari 9 negara yang saya sebut bangsa kepunahan nuklir. One of 9 nuclear, I call them nuclear extinction nations. They're nations committed to a nuclear weapons. Mereka adalah negara-negara yang berkomitmen untuk mempertahankan persediaan senjata nuklir. Dan yang terburuk, karena telah memulai seluruh proses ini, adalah negara tempat saya tinggal sekarang dan menjadi warga negaranya, yaitu Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan Dr. King dalam pidatonya di Gereja Riverside, yang menjelaskan mengapa ia berkomitmen untuk menghentikan Perang Vietnam dan kemudian meluncurkan kampanye rakyat miskin, tepat 1 tahun sebelum ia dibunuh. Ia berkata, penyebar kekerasan terbesar di dunia saat ini adalah pemerintah saya sendiri. Ia tidak mengatakan pemerintah AS. Ia menerima tanggung jawab atasnya sebagai pemerintahnya sendiri. Dan saya pikir itulah yang harus kita lakukan. Kita yang berada di negara ini sekarang, kita harus menerima tanggung jawab atas hal itu, dan juga atas setiap negara lain yang terlibat dalam kepemilikan senjata ini. Dan saya akan mengatakan bahwa banyak dari mereka terlibat dalam tingkat yang sangat besar. Hey, jeda singkat saja, karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack. Alamatnya pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video. Ya, dan seperti yang Anda tahu, proliferasi nuklir tentu saja merupakan salah satu ancaman terbesar bagi umat manusia. Kita pernah mengalami beberapa keberhasilan di masa lalu dengan traktat non-proliferasi nuklir, terutama karena perjanjian itu menciptakan suatu rezim yang, memang tidak bisa sepenuhnya mengembalikan keadaan seperti semula, tetapi setidaknya bisa memastikan agar situasinya tidak menjadi seburuk yang kita khawatirkan. Diperlukan 10 tahun untuk merundingkannya. Dan untungnya, itu adalah perjanjian internasional yang masih kita miliki. Bahkan sekarang, ketika banyak perjanjian bilateral senjata nuklir antara AS dan Rusia sudah tidak ada lagi. Tapi apakah Anda? Karena dalam buku Anda membahas banyak sekali detail, namun Anda juga melihat gambaran keseluruhan tentang apa arti dari keempat pembunuhan ini. Apakah bagi Anda, alur utama dari keempat peristiwa ini sebenarnya adalah, pertama-tama,
tentang kekerasan di Amerika Serikat, termasuk terhadap warganya sendiri dan para pemimpinnya sendiri? Ataukah ini tentang sistem yang diciptakannya bersama dengan instrumen-instrumen perang ini? Instrumen-instrumen Capone di detik ini. And these implements of Armageddon at this point. Well, you've just described. Nah, kamu baru saja menggambarkan dua sisi dari setengah bagian cerita, sejauh yang saya pahami. Tapi setengah lainnya adalah hal yang dimaksudkan untuk menopang kita. Dan itu, menurut saya, adalah, ya, kita menggunakan kata itu dengan sangat spesifik, keberanian. Jika kamu berbicara dalam istilah teologis, mungkin kamu akan menyebutnya rahmat. Namun kekuatannya ada pada teladan dari keempat orang yang mengenal rahmat itu, bahwa apa yang mereka lakukan akan berujung pada kematian mereka. Mereka tidak naif, sama sekali tidak. Dan seperti yang dikatakan Malcolm 2 hari sebelum kematiannya, ia sudah memperkirakan bahwa ia akan mati demi perjuangan persaudaraan. JFK, kamu tahu, ketika ia sangat tertipu oleh Badan Intelijen Pusat dan dimanipulasi dalam invasi Teluk Babi, ia berkata, "A misstep stretch meleast way, that is sibuk hating, terka angin." I want to splinter the CIA in 1,000 pieces and scatter it to the winds. Now, when the President of the United States says that, Sekarang, ketika Presiden Amerika Serikat mengatakan hal itu tentang Badan Intelijen Pusatnya sendiri, yang ia katakan kepada seorang penasihat utama, tentu saja, segala sesuatu yang ia lakukan direkam oleh mereka maupun oleh dirinya sendiri. Itu bukan pertanda baik bagi masa depannya. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Dan ketika Robert Kennedy, ya, menurut pandangan saya, dan saya pikir begitulah dalam proses pembunuhan Kennedy, kedua Kennedy itu adalah pembunuhan berantai. Maksud saya, jika kamu membunuh yang satu, kamu harus membunuh yang lain, karena dia akan melakukan hal yang persis sama, terutama ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden. Jika dia menjadi presiden, seperti yang akan terjadi, dia hanya diberi waktu 15 menit. Sejak saat dia, kamu tahu, kamat has likewise you, the politik step fanta font tolobeton hiu, and it's both. on that way by winning the California primary until he was shot, and that was he died the next day. 15 minutes. That's a mess. Dan itulah akhirnya, dia meninggal keesokan harinya, 15 menit. Itu adalah pesan bagi setiap orang berikutnya yang mencalonkan diri untuk jabatan itu, dan mereka menanggapi pesan itu dengan serius. Tak satu pun dari mereka memiliki keberanian untuk menjadi presiden non-proliferasi, seperti yang dilakukan John Kennedy. Ia berkomitmen pada perjanjian non-proliferasi itu. Ia dan Robert Kennedy tidak banyak mendapat pengakuan dari sebagian besar penulis tentang hal tersebut. Mereka sangat berkomitmen pada proses itu, dan perjanjian pelarangan uji coba nuklir secara langsung mendukungnya. Proses itu berujung pada pembunuhan mereka, dan saya pikir presiden-presiden lain tidak memiliki keberanian yang sama untuk berbicara jujur kepada kekuasaan dari pemerintahan mereka sendiri yang terburuk dalam sejarah dunia. Dan hal itu tidak eksklusif Tuan Trump berkuasa. Tidak, tapi kamu tahu, ini adalah salah satu pertanyaan yang sudah lama ada di pikiranku. Amerika Serikat bukan sebagai negara yang dipimpin oleh Partai Republik atau Partai Demokrat, tetapi sebagai sebuah sistem politik, termasuk CIA, FBI, dan lembaga-lembaga keamanan. Fakta bahwa dua hal itu tidak dapat diaudit oleh Kongres. Fakta bahwa Pentagon belum pernah lulus satu pun audit dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Mengabaikan kenyataan bahwa sebelumnya kita bahkan tidak memiliki audit sama sekali. Kamu tahu, semua cara di mana sistem politik bekerja dalam bayang-bayang. Maksudku, sekarang dalam wacana politik AS, kita punya istilah deep state. Tapi menurutku, deep state adalah kurang tepat untuk membayangkannya. Karena dalam arti itu, bukan seperti sesuatu yang dalam dan berlumpur. Ini lebih seperti roda-roda yang saling terkait, yang membuat keseluruhan sistem berjalan, yang menurut pandangan saya juga harus kembali ke cara Amerika Serikat lahir dan kemudian berkembang dari 13 koloni kecil di pantai timur menjadi sebuah kekaisaran kontinental yang luas, bahkan meluas melampaui benua hingga ke Hawaii pada suatu titik, sampai ke Filipina. Luar biasa, bukan? Dan kemudian mengubah serta menyesuaikan cara kekaisaran itu mengatur dirinya sendiri. Itu membutuhkan mesin yang sangat besar. Jadi apakah mesin itu juga pada akhirnya
menggunakan senjata terhadap dirinya sendiri, termasuk terhadap para pemimpinnya. Bagaimana pandangan Anda tentang hal itu? Bagaimana Anda memahami Amerika Serikat sebagai sebuah sistem politik? How do you view that, or how do you understand the US as a political system? I think it goes back especially to the Second World Saya War. pikir hal ini terutama berakar pada Perang Dunia Kedua, tetapi tentu saja juga sebelum itu, pada Perang Dunia Pertama. Dan seperti yang Anda ketahui dari membaca buku tersebut, pembatas waktunya adalah Albert Camus yang berbicara tentang hal ini pada akhir Perang Dunia Kedua dan membayangkan proses yang mengerikan di masa depan. Ia melakukannya tepat saat Paris sedang dibebaskan. Itu adalah hal yang luar biasa. Ia mengatakan bahwa kita tidak harus menjadi korban atau algojo dalam proses ini. Kita bisa menjadi sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu adalah orang-orang yang berani. Ia sendiri memiliki keberanian untuk berbicara seperti itu. Dan ia berbicara menentang orang-orang di lingkarannya sendiri. Dan ya, sekarang ada Washington Beltway yang hampir semua jurnalis di Amerika Serikat jalani. Dan jika Anda keluar dari Beltway itu, ya, seperti yang Anda tahu, saya tidak termasuk di dalamnya, karena saya tak sah dan kredibilitas di Washington, dan saya adalah seorang pekerja Hiu. I have no credibility in Washington, and I'm a Catholic worker. Dorothy Day is my Seorang pekerja Katolik, tahu kan, Dorothy Day adalah pendiri saya, dan Peter Maurin, mereka adalah anarkis. Jadi saya berasal dari sudut pandang anarkis. Dan saya pikir itu pada dasarnya membebaskan, benar-benar membebaskan. Saya bisa menulis apapun yang saya mau, tapi butuh waktu lama untuk melakukannya. Dan saya sangat bergantung pada banyak orang lain. Saya memandang seluruh buku itu sebagai semacam komunitas, yang pada dasarnya adalah kemanusiaan. Maksud saya, apa yang Anda lakukan adalah sebuah pelayanan yang mendalam bagi kemanusiaan. Mewawancarai orang-orang yang berada di jantung persoalan netralitas, dan berusaha agar musuh bisa menjadi teman, atau agar seseorang bisa menjadi teman bagi musuh. Musuh di sini, musuh di sana, musuh di mana-mana, dan musuh di mana-mana ketika menyangkut negara tempat saya tinggal. Jadi saya pikir tujuan sebenarnya dari buku ini adalah mengikuti kisah kemanusiaan yang diwakili oleh 4 tokoh ini, dan juga oleh semua tokoh pendukung dalam buku, seperti mata-mata Rusia yang bekerja sangat dekat dengan dua Kennedy, Georgy Bolshakov, seseorang yang biasanya diabaikan dalam kisah ini, atau para perempuan dalam kisah ini, yang sangat terlibat dalam keseluruhan peristiwa, seperti Glenda Grabo, seorang perempuan yang benar-benar berani dalam mengidentifikasi Raoul, pria yang membimbing James Earl Ray, salah satu kambing hitam. James Earl Ray jelas pembunuh Martin Luther King, dan saya memaparkan semua detailnya. Anda tahu? All the details of that in the book. Yeah, that's why it's so worth reading. Itulah sebabnya tulisan itu juga layak dibaca, karena kamu mencoba menghubungkan pemikiran-pemikiran ini, pembunuhan-pembunuhan tertentu, dengan perkembangan seluruh abad kekerasan. Kamu tahu, abad Perang Dunia Pertama dan Kedua, serta Perang Dingin, bukan? Semua itu terjadi, dan mereka menewaskan jutaan orang. Maksudku, abad itu menewaskan hampir 100 juta orang, hanya dalam peperangan. Namun, saat membaca artikel itu, aku jadi berpikir, kamu tahu, keempat tokoh ini juga bekerja secara mendalam dalam konteks Perang Dingin tentu saja, yang muncul setelah Perang Dunia Kedua. Dan dalam konteks perpecahan ideologis ini, yang menurutku sekarang secara tidak adil, kita sederhanakan hanya menjadi persoalan sistem politik dan ekonomi. One of political economic systems, but they are also an approach at how to. Tapi mereka juga merupakan pendekatan terhadap cara memerintah. Menurutmu, apakah komunisme benar-benar merupakan ancaman nyata bagi sistem politik Amerika Serikat yang kita bicarakan sebelumnya? Sesuatu yang mungkin memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Karena cara kalangan mapan, kalangan CIA, dan sebenarnya semua orang dalam lingkaran kekuasaan menembak apapun yang berbau komunis. Terutama jika kita memikirkan tentang ketakutan merah. Bagaimana hal itu digunakan untuk mencabut dan menyingkirkan segala bentuk oposisi ideologis terhadap cara Amerika Serikat dijalankan.
Menurutmu apakah itu ancaman yang serius, ataukah tantangan ideologis itu bukan sesuatu yang juga dihadapi oleh keempat pria ini? It didn't have to happen. None of that had to Itu happen. seharusnya tidak perlu terjadi. Tidak ada dari semua itu yang harus terjadi. Tentu saja, Rusia adalah sekutu kita, Uni Soviet. Uni Soviet adalah sekutu kita dalam Perang Dunia Kedua. Dan pidato John Kennedy di American University sangatlah kuat dan menjadi salah satu alasan pembunuhannya, karena pidato itu memberi penghormatan kepada Rusia, musuh tersebut, dengan mengatakan, lihat, mereka menanggung beban utama Perang Dunia Kedua. Ia mengatakan hal itu dalam pidatonya di American University. Itu bukan kabar baik bagi Badan Intelijen Pusat. Venedis skorse den netui sestatui bunghabri ditso or bament for bungwatnya. Yumaimim berjuang is oro for Rusia, kom Soviet. They fought the fight, and the U.S. joined in. Dan Amerika Serikat bergabung terlambat, lalu bertindak seolah-olah merekalah yang memenangkan perang. Kamu tahu, itu omong kosong. Siapapun yang benar-benar memahami sejarah, tahu bahwa itu omong kosong. Tapi Kennedy punya keberanian untuk mengatakannya di puncak Perang Dingin. Nah, itu baru keberanian. Dan Khrushchev, musuhnya, yang selama ini memblokir semua stasiun AS yang mencoba menyiarkan informasi apapun ke Uni Soviet, malah menaruh pidato itu di halaman depan surat kabar di Uni Soviet dan menayangkannya di semua jaringan. Jadi pidato Kennedy di American University mendapat sambutan besar di negara itu, tapi hampir tidak terdengar di Amerika Serikat. Semuanya terbalik. Itu isaboflis, mereka bisa berkerisat. Itulah pemakai tol berkorporasi. Dudwarar malam-malam suling berchats, jika kita menor galnerju, rangju pertigal. Bukan kebetulan bahwa perjanjian pelarangan uji coba nuklir dinegosiasikan dan ditandatangani di Moskow. Itu tidak mungkin terjadi di Amerika Serikat. Kennedy tidak bisa melakukannya di negaranya sendiri, karena ia akan sepenuhnya digagalkan. Ia memutar seluruh Pentagon dan CIA-nya dan menegosiasikannya langsung dari kantornya sendiri melalui Averell Harriman, perwakilannya dengan Khrushchev di Moskow. Jadi setiap kali ada pertanyaan, Harriman cukup menelepon Kennedy dan berkata, baik, apa yang harus saya lakukan sekarang? Kamu tahu Kennedy menegosiasikan perjanjian itu sendiri, pada dasarnya melalui Harriman dan langsung Khrushchev. And directly to Khrushchev. Now that is from their standpoint treason. Sekarang, dari sudut pandang mereka, itu adalah pengkhianatan. Saya berbicara tentang para penasihat militer dan CIA-nya. Tetapi dari sudut pandang kita, itu adalah kemanusiaan, persatuan, harapan. Itu berarti perdamaian, yang merupakan hak sejati. Ia memandang perdamaian sebagai hak asasi manusia, sebagaimana Malcolm X memandang perjuangannya melawan rasisme demi kemanusiaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi, masing-masing dari tokoh ini menunjukkan keberanian luar biasa dalam konteks sebuah negara yang mereka semua sadari berusaha menjatuhkan mereka, bahkan sebelum mereka terlibat di dalamnya. Karena keluarga mereka, masing-masing keluarga ini, telah diawasi selama bertahun-tahun sebelum mereka berkuasa. Sebelum keempat orang ini memperoleh kekuasaan dalam bentuk apapun. Saya bertanya-tanya mengapa pekerjaan perdamaian semacam ini tidak bisa dilakukan melalui sistem pemerintahan di AS. Tapi kamu tahu, aku tidak akan terkejut jika Khrushchev juga harus melakukan sesuatu yang sangat mirip. Aku tidak akan terkejut. Aku tidak tahu cukup banyak tentang hal itu. Hanya saja tampaknya, aku terus kembali pada persoalan bahwa kita sekarang adalah planet dengan 8 miliar penduduk. Maksudku, dulu jumlahnya berapa? 3 atau 4 miliar. Tapi tetap saja, kita adalah planet dengan beberapa miliar manusia, dan kita ditakdirkan untuk mengatur diri sendiri. Dan sayangnya, kita buruk dalam hal organisasi. Aku terus berpikir bahwa masalah kekerasan massal adalah masalah kapasitas organisasi kita sendiri sebagai spesies. Dan mengapa begitu? Bahwa setelah melewati beberapa lapisan birokrasi dan administrasi, pekerjaan perdamaian semacam ini tampak menjadi sulit kalau bukan mustahil.
because of our history and not dealing with our Karena history. sejarah kita, dan karena kita tidak menghadapi sejarah kita, saya pikir itu adalah bagian besar dari masalahnya. Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat selama abad lalu disebut secara luar biasa sebagai perang yang baik. Bisa kamu bayangkan? Begitulah cara orang memandangnya. Orang bahkan menulis buku tentang perang yang baik. Itu bukan perang yang baik. Apa yang terjadi dari Alamogordo, uji coba pada 16 Juli 1945 hingga 6 dan 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki, itu adalah tindakan kriminalitas total, kekerasan total, dalam skala yang bahkan tidak dimiliki Hitler. Kamu tahu, dia mencoba, tapi dia tidak mencoba. Hitler bahkan tidak mencoba dengan senjata nuklir. But he didn't try. Hitler didn't even try with nuclear weapons. He wanted to have control of something. Dia ingin menguasai sesuatu, dan tidak akan ada apapun yang tersisa. Dia menyadari hal itu. Saya pernah berbicara cukup panjang dengan Daniel Ellsberg tentang hal ini, dan dia menunjukkan kepada saya, lihat Hitler, katanya pembuatan senjata nuklir oleh Amerika Serikat dimaksudkan untuk menghentikan Hitler. Tapi mereka tahu cukup jauh di tengah jalan bahwa Hitler tidak mengejarnya. Mereka sudah memiliki para ilmuwannya. Mereka berpihak pada kita. Drekame Wards, demi kekuasaan dan semangat, kekari step genonga, dan diuthwinis tathuwoods emas indistinguir. And the profit goes to the arms people. It's not like this is a secret. Bukan seolah-olah ini adalah rahasia. Ketika Paus Franciscus, yang mewakili salah satu kekuatan yang agak netral, dalam arti bahwa Vatikan saat ini berada di pihak itu, dengan sangat membantu, datang dan berpidato di hadapan Kongres, ia menunjukkan kepada para anggotanya yang bertepuk tangan dengan munafik, bahwa masalahnya adalah para produsen senjata. Ia mengatakan hal itu dalam pidatonya yang sebenarnya. Lalu ia menyinggung Martin Luther King dan Thomas Merton, seseorang yang juga saya kenal, sebagai tokoh yang berbicara tentang masalah tersebut. Namun Kongres bertepuk tangan dengan munafik, dan kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Tentu saja mereka tidak melakukan apa-apa. Did nothing, of course. Of course they did nothing. Or even the opposite, you know, I mean, this is of course Atau bahkan sebaliknya. Ini tentu saja bukan bagian dari penelitian Anda, tetapi yang sedang terjadi sekarang saat kita berbicara adalah persiapan untuk perang melawan Iran. Dengan lebih dari 1/4 angkatan laut AS ditempatkan di Teluk di depan Iran, secara terbuka mengancam mereka dengan perang jika mereka tidak menyetujui persyaratan yang bahkan tidak akan pernah terpikirkan oleh Amerika Serikat untuk diterima bagi dirinya sendiri, bukan? Maksud saya, tidak akan pernah terlintas di benak Amerika Serikat bahwa ada pihak yang akan berpikir untuk meminta mereka melaksanakan apa yang kini mereka minta dari Iran. Dan fakta sederhana bahwa seluruh pembahasan ini berkisar pada, saya mendengarnya kemarin, bahwa Donald Trump benar-benar mengatakan keputusan apakah kita akan melanjutkan dengan diplomasi atau perang akan diserahkan kepada tim negosiasinya, Tuan Witkoff dan Tuan Kushner. To his negotiating team, Mr. Witkoff and Mr. Kushner. And one analyst said like, oh, but it's outrageous that the president of the Dan seorang analis berkata, seperti, sungguh keterlaluan bahwa Presiden AS menyerahkan urusan perang dan perdamaian kepada bawahannya, yang bahkan bukan bagian langsung dari pemerintahan AS. Tapi hal itu bahkan lebih jauh dari itu, karena kekuasaan untuk memutuskan perang atau damai seharusnya berada di tangan Kongres sesuai dengan konstitusi AS. Maksud saya, ini adalah lapisan demi lapisan pelanggaran, bukan hanya terhadap hukum internasional, tetapi juga terhadap hukum domestik AS, dan penggunaan kekerasan, kekuatan, serta ancaman yang benar-benar tanpa batas. Saya percaya orang-orang seperti Kennedy dan King dan sebagainya berusaha melawan hal itu. Mereka terus-menerus mencoba membatasi kemampuan untuk berperang. Mungkin saya agak melebih-lebihkan dalam hal JFK, tapi bagaimana pandanganmu tentang itu? How do you view that one? It's time to house sepusin, to konteks and priyam Mossadegh. 1952, precisely the same people. Pada tahun 1652, orang-orang yang sama persis yang bertanggung jawab atas pembunuhan John Kennedy dan Robert Kennedy secara khusus, tetapi juga Malcolm dan Martin. Tim mereka, dengan kerjasama khususnya dari Inggris,
menggulingkan perwakilan rakyat Iran bernama Mossadegh. Dan tanpa memahami bahwa itulah warisan yang diketahui oleh semua orang di Iran luar dalam. Dan bahwa hal itu kemudian diperumit oleh serangkaian pemerintahan yang secara berurutan terkait dengan penggulingan Mossadegh. Jika kita tidak mengetahui sejarah tentang CIA dan intelijen Inggris yang menyingkirkannya, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dalam arti tertentu, sejarah Amerika Serikat pada abad ke-20 sangat berkaitan dengan Iran, bukan? Kemungkinan besar tahun 52. Lalu ada revolusi Iran pada akhir tahun 70-an 79, dan ada Shah di antaranya, serta oposisi terhadap Israel. Tapi bahkan semuanya setide dengan permainan kekuasaan yang sasam oleh AS. mengapa Asia's darat dimiliki force inuhinsting Amerika Serikat modern. Itu bukan rahasia besar, terutama soal minyak, dan tentu saja posisi yang ditempati negara itu. Tapi entah itu negara yang kita gulingkan di kawasan Hispanik, atau yang di Timur Tengah, semuanya memberi kekuatan pada Pentagon. Pentagon tidak berjalan dengan apapun yang tidak bergantung pada minyak. Kamu tahu, ini bukan rahasia besar. Semuanya terbuka. Dan ini sudah dimulai sejak lama. Ini adalah negara yang, seperti yang kamu sebutkan, telah berkembang ke arah barat dan kemudian keluar dengan cara yang besar dan cepat. Dan Kennedy memang memiliki pandangan yang berbeda tentang semua itu. Ia juga bekerja untuk mendukung negara-negara dunia ketiga. Dan saya banyak membahas hal itu di bagian tentang Afrika. John Kennedy, ketika pertama kali menjabat di Kongres AS, menyampaikan pidato revolusioner tentang Aljazair. Dan orang-orang di Aljazair masih mengenangnya hingga kini, bahwa John Kennedy berpihak pada mereka sebelum mereka menggulingkan Prancis. Jadi, itu adalah sesuatu yang lebih dikenal oleh orang di luar AS daripada oleh orang di dalam AS. Kita tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Kita telah melupakan bahwa Kennedy, sebelum menjadi presiden, dianggap sebagai orang luar. Dan Departemen Luar Negeri, yang saat itu dipimpin oleh John Foster Dulles, saudara dari Allen Dulles, sangat marah. Sama marahnya dengan Allen Dulles ketika Kennedy menyampaikan pidato yang mendukung Aljazair itu. Dan itulah awal mula dia menjadi anggota Kongres. Itu sangat penting, hal yang sangat penting. Kita tidak mengenal orang-orang ini. Kita tidak tahu sejarah mereka. Dan Robert Kennedy adalah orang yang sangat anti-komunis, kamu tahu, sejak masa dia di sekolah menengah hingga hampir menjadi jaksa agung. Tapi dia berbalik arah dan berbalik dengan cepat dan tegas dalam hal yang berkaitan dengan saudaranya. Dia bekerja sangat dekat dengan Georgy Bolshakov dan Khrushchev sepanjang proses itu, sejak awal masa kepresidenan Kennedy. Kamu tahu, terkadang hal itu membutuhkan keberanian. Keberanian. I want courage. Oh yes, it does. It does the courage to actually. Oh ya, benar begitu. Keberanian untuk benar-benar dengan sadar menentang orang-orang di dalam, bukan begitu? Di dalam sistemmu sendiri, orang-orang yang kamu andalkan sendiri. Nah, itu membuat mereka membayar mahal. Tapi kita juga melihat hal itu di tempat lain. Dan kamu tahu salah satu hal yang selalu membuatku terpesona adalah kekuatan dari ide-ide bodoh dan seberapa banyak kekerasan yang mereka timbulkan. Aku selalu kembali ke Jepang. Sebelum Perang Dunia Kedua, argumen yang paling penting di Jepang tapi juga di luar untuk memahami apa yang dilakukan Jepang, imperialisme ekspansionisnya sendiri, adalah negara itu sangat kecil, lebih kecil dari negara bagian California, dan memiliki 60 juta penduduk. And it had 60 million people. Oh my God. And then I read even, Ya Tuhan. Lalu, saya membaca pidato dari para profesor di Swiss yang mengatakan bahwa dalam proyeksi paling liar sekalipun, Jepang pada tahun 2000 akan memiliki lebih dari 100 juta penduduk. Jika itu terjadi, kata mereka, negara itu akan kelaparan, karena tidak mungkin pulau-pulau tersebut dapat menghasilkan cukup makanan. Jadi kita akan mengalami kelaparan dan sebagainya. Hanya ada satu solusi,
meluaskan wilayah, dan memindahan kelebihan penduduk ke luar negeri. Dan itulah Anbor Beiturang untuk mengatakan, ya, Jepang perlu memiliki wilayah seberang laut dan tinggal di sana. Overseas territories and go and live there. And you know, the stupidity of it is of course that Dan, kamu tuh hal bodohnya adalah, tentu saja, bahwa pada tahun 2000, mereka sebenarnya melebihi dari 100 juta penduduk. Dan mereka tidak kelaparan. Mengapa mereka tidak kelaparan? Karena mereka bahwa kamu bisa berdagang. Kamu bisa saja menukar makanan dengan televisi Toshiba yang bagus, bukan? Itu berhasil, tapi gagasan bodoh bahwa kamu harus memiliki tanah untuk bisa menanam makanan memiliki kekuatan ideologis yang begitu besar, sehingga memicu banyak kekerasan yang terjadi kemudian. Setelah gagasan itu disaring melalui militer, lembaga, dan tingkat politik, itu menimbulkan kekerasan yang luar biasa. Menurutmu, gagasan bodoh mana di AS yang bertanggung jawab atas banyak kekerasan? Saya pikir hal ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Cara Malcolm X memandangnya, dan Dr. King sampai batas tertentu juga, adalah soal rasisme. Maksud saya, rasisme. Dan tentu saja, rasisme itu terjadi baik terhadap Jepang maupun demi kepentingan Jepang. Jadi itulah yang menyebabkan perpecahan di antara orang-orang. Tentu saja, pada awalnya Malcolm melihatnya sebagai pertentangan antara kulit hitam dan kulit putih. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Suatu ketika, ia menghadiri sebuah pertemuan yang sangat penting dengan para Hibakusha. Mungkin kamu ingat kisah itu. Ketika ia datang ke pertemuan tersebut, para Hibakusha, yang merupakan korban bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, ingin bertemu dengan Malcolm X lebih dari siapapun di Amerika Serikat. Mereka berkata, kami akan datang ke AS. Kami ingin bertemu Malcolm X karena dia menyoroti masalah rasisme. Dan mereka melihat, ketika mereka tiba di Harlem, sedang berlangsung pameran dunia di New York. Tapi mereka tidak pergi ke pameran dunia itu. Mereka pergi ke pameran terburuk di dunia, yang di pusat Harlem menampilkan semua apartemen dan segala hal menjijikan yang harus ditinggali oleh orang kulit hitam. Jadi Malcolm mengaitkan hal itu dengan penderitaan mereka akibat perang nuklir. Namun, dia belum sepenuhnya memahami bagian nuklirnya. Saya ingin sangat jujur tentang Malcolm. Dia belum sampai pada titik di mana dia mengerti seberapa besar kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh senjata nuklir dari Tiongkok. Dia sangat pro-Tiongkok, tetapi dia pro-Tiongkok karena apa yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Jadi dalam hal itu, dia memiliki sudut pandang yang baik. Namun, seperti yang dikatakan oleh sahabat dekat sekaligus muridnya, Yuri Kochiyama, dia belum sepenuhnya memahami hal itu. Meski begitu, dia mulai memahaminya dan dengan cepat. Masing-masing dari mereka sedang berbalik arah, berubah. Itulah ceritanya, tentang perubahan, keberanian untuk berubah dengan cara yang luar biasa. Maksud saya mereka tidak hidup lama. Malcolm dan Martin sama-sama meninggal pada usia 39 tahun. Apakah mereka semuda itu? 39. Pikirkan Gandhi. Berapa usia Gandhi ketika dia meninggal? 78. 2 kali lipatnya. Dan Gandhi pada usia 39 mana dia berada saat itu? And Gandhi at 39, where would he have been? He would have been back in South Africa. Dia pasti sudah kembali ke Afrika Selatan. Maksud saya, dia tidak akan mencapai apapun di India. Nol. Dia bahkan tidak akan sampai ke India untuk memulai pekerjaan yang dia lakukan di sana. Dia telah meninggalkan India sebagai pengacara yang tidak kompeten, dan dia tidak akan pernah mencapai apapun. Jadi bayangkan saja, 39 tahun lagi untuk Malcolm, dan 39 tahun lagi untuk Martin, saat mereka mulai menyatu, saat mereka mulai mendekat. Gambar di sampul buku itu, Malcolm X dan Martin Luther King yang bersinar, satu-satunya mereka pernah bertemu. Mereka tampak begitu bercahaya, dan disitulah mereka menjadi orang-orang yang berjalan menuju kematian. Dengan cahaya itu, itulah mimpi terburuk yang mungkin terjadi. That's the worst dream possible. It's a nightmare to J. Edgar Hoover, who actually Itu adalah mimpi buruk bagi J. Edgar Hoover, yang sebenarnya pernah berkata, dan saya juga menuliskannya dalam buku ini,
dalam sebuah percakapan yang didengar oleh seorang pelayan kulit hitam, tentu saja, yang bagi mereka tak terlihat di ruang makan Senat. Mereka tidak melihat orang kulit hitam. Mereka tidak menyadari bahwa percakapan mereka sedang didengar. Dan pelayan itu mendengar Hoover berkata kepada Johnson, yang saat itu adalah pemimpin mayoritas Senat, dan segera menjadi wakil presiden. Lalu akhirnya Presiden Amerika Serikat, kita harus membuat dua orang itu saling bertarung, Malcolm X dan Martin Luther King. Jadi, melihat mereka bersatu adalah mimpi buruk terburuk yang bisa dibayangkan. Dan itu berarti mereka harus dibunuh. Dan memang, tak lama kemudian mereka dibunuh. The dream of these leaders was Impian para pemimpin ini adalah memiliki keduanya, bukan? Hubungan internasional yang lebih baik di luar negeri, tetapi tentu juga hubungan internal yang lebih baik di antara rakyat Amerika Serikat, terutama Malcolm dan Martin, bukan? Mereka terutama peduli pada terciptanya masyarakat yang adil di dalam negeri, dan itulah juga mengapa banyak orang menuduh mereka sebagai komunis dan sebagainya, serta berusaha menjatuhkan mereka dengan kata-kata yang buruk. Masalah perdamaian di dalam negeri. Apakah ini juga salah satu alasan mengapa tidak mungkin ada perdamaian di luar negeri? Karena masyarakatnya begitu penuh kekerasan, terutama pada masa itu. Itu masalah yang sama. Maksud saya, apakah itu di dalam atau di luar? Dan hal itu disadari oleh orang-orang ini. John Kennedy menyampaikan pidatonya di Universitas Amerika pada 10 Juni. Pada 11 Juni, keesokan harinya, Universitas Alabama sedang menjalani proses integrasi hari berikutnya. Dan ketika ia menyampaikan pidato terbaiknya tentang hak-hak sipil, itu terjadi pada hari berikutnya. Ia melakukannya hampir secara spontan karena tidak ada waktu. Maksud saya, dia memiliki hati, dan adalah pidato sangat kuat. Lalu, Medgar Evers dibunuh 6 kemudian. Itu memang kebetulan. Itu bukan kebetulan. Siapa yang mungkin lulus dengan besar cepat saat itu. Itu sebuah pesan untuk Kennedy. Itar, Thanks, nah. memang begitu. Tapi kamu tahu, saat ini Amerika Serikat sangat bangga dengan gerakan hak-hak sipil dan pencapaiannya. Dan menurut saya, dengan alasan yang tepat. Itu adalah langkah yang sangat penting bagi negara ini. Dan, dalam arti yang baik, juga merupakan langkah yang berhasil. Namun di sisi lain, yang kita lihat adalah bahwa sistem kekerasan sebenarnya belajar dari hal itu. Ketika saya melihat bagaimana militer AS mencoba menampilkan dirinya saat ini, bukan hanya militer, tetapi juga angkatan bersenjata secara umum, mereka menampilkan diri sebagai pemberi kerja dengan kesempatan yang setara. Siapapun, kulit hitam atau kulit putih, perempuan atau laki-laki bisa berkarier. Dan pada akhirnya, semua orang bisa pergi dan mengebom Iran, bukan? Kita sama-sama baik dalam upaya militer ini. Saya hanya bertanya-tanya, apa yang akan Martin dan Malcolm pikirkan jika mereka melihat hal ini? Saya pikir mereka akan melihat di dalamnya semangat dari kampanye rakyat miskin yang telah dihidupkan kembali oleh seorang pria bernama William Barber yang sekarang menjadi uskup, dan oleh seorang pria bernama Jonathan Wilson Hartgrove yang merupakan teman dekat saya. Saat ini ada kampanye rakyat miskin yang baru, dan kampanye ini aktif di seluruh wilayah selatan, di California, dan di Minneapolis. Banyak orang yang dengan sangat berani, secara non-kekerasan, terhadap ICE dengan cara yang mendalam. Dan orang-orang di Amerika Serikat sedang mengambil keberanian mereka yang berada di Minneapolis saat ini. And ini bukan hanya kisah tentang terjadi pada tahun 60-an. Ini adalah kisah tentang apa yang bisa terjadi hari ini jika saya berbicara tentang orang-orang seperti saya di negara ini. Kamu sedang berada di Jepang sekarang. Kita memikul tanggung jawab utama, karena saat ini kitalah para perampok dunia. Pemerintah kita yang melakukannya, dan kita harus menghentikan pemerintah itu. Sekarang, kekhawatiran saya terhadap gerakan orang-orang yang bangkit dan bertindak dengan berani melawan pihak-pihak seperti ISIS, yang mengambil alih berbagai kota dan sebagainya,
adalah bahwa kita belum cukup memahami sejarah kita sendiri untuk menyadari bahwa mereka telah membunuh kita di negara ini. Dan kamu sedang berbicara tentang ratusan juta orang di luar negeri. Kita sebaiknya membicarakan kedua dimensi itu. ICE telah menjadi fenomena global. The ice has gone, global. It's not just happening in Minneapolis, but the courage. Ini tidak hanya terjadi di Minneapolis, tetapi ini tentang keberanian untuk melakukan sesuatu yang bisa terwujud. Jika kita menyatukan Malcolm dan Martin, yang merupakan orang luar, dengan JFK dan RFK, yang merupakan orang dalam, serta kehidupan yang terintegrasi dari orang-orang ini. Orang yang membayangkan kampanye rakyat miskin adalah Robert Kennedy. Saya menceritakan kisah itu kemarin dalam buku tersebut. Robert Kennedy, yang mungkin akan menjadi Presiden Amerika Serikat jika ia tidak terbunuh. Dan orang-orang khawatir ia akan terbunuh. Dan memang ia terbunuh. Sedang berusaha membayangkan bagaimana orang miskin di Amerika Serikat dapat memperbaiki kehidupan mereka dengan cara yang sama seperti yang dilakukan orang kulit putih. The same way that white people were getting in. He said you've got to take the poor people. Dan dia berkata, kau harus membawa orang-orang miskin ke Washington. Pesan itu disampaikan langsung kepada Dr. King melalui asisten Robert Kennedy, seorang pria bernama Peter Edelman, dan tunangannya, seorang wanita bernama Marian Wright. Ia menyampaikan pesan itu langsung dari kolam renang tempat Robert Kennedy memunculkan gagasan tersebut, sambil berkata, lihat, satu-satunya cara agar Kongres mau bertindak adalah jika mereka merasa begitu tidak nyaman untuk tidak bertindak, sehingga mereka akan melakukan sesuatu. Kau harus mengajak semua orang miskin yang menderita di seluruh negeri datang ke Washington. Dr. King, pimpin mereka. Dan pesan itu disampaikan langsung kepada King oleh Marian Wright. By Marian Wright, and he lit up like a Dan wajahnya bersinar, seolah-olah anugerah Tuhan telah diberikan kepadanya. Sekarang, bukan berarti dia belum pernah memikirkan hal itu sendiri. Dia sudah, setahun sebelumnya. Tetapi kali ini datang dari Robert Kennedy. Itu berarti seorang pria yang mungkin akan menjadi Presiden Amerika Serikat akan bekerja bersamanya dalam kampanye rakyat miskin. Dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Itulah sebabnya Robert Kennedy, hanya seminggu sebelum kematiannya, di tengah kerumunan besar para pendukung di Watts, Los Angeles, di mana orang-orang kulit hitam berdesakan di sekelilingnya, berlari ke arah mobil para wartawan yang mengikutinya dan berteriak, Los Angeles adalah kota kebangkitanku. Kota kebangkitan adalah kota dari kampanye rakyat miskin. Semuanya menyatu baginya. Semuanya berpadu di Watts. It's all one for him. It's coming together in Watts. He's dead 5 days later because dia meninggal 5 hari kemudian karena hal itu. Namun kita di Amerika Serikat harus melihat hubungan antara keduanya. Kita tidak seharusnya membiarkan seseorang yang cukup berani untuk mulai melakukan hal-hal seperti ini, tanpa menyadari bahwa itu menempatkan dirinya tepat di sasaran. Setiap calon presiden tahu hal itu sekarang, tetapi rakyat Amerika Serikat belum cukup memahaminya. Itu adalah propaganda. Semuanya ditujukan kepada kita. Propaganda, propaganda, propaganda. Kebohongan sama buruknya dengan pembunuhan. Karena pembunuhan membuat kebohongan berikutnya menjadi mungkin. Dan kebohongan membuat pembunuhan berikutnya menjadi mungkin. Propaganda yang kita bicarakan ini sangat besar. Dan diarahkan terutama kepada rakyat Amerika Serikat. Absolutely, and they enable that, and you can see Tepat it sekali. clearly, right? Dan mereka memungkinkan hal Our itu. system is also Kamu built bisa melihatnya dengan jelas, the bukan? United States. Bagaimana seluruh sistem juga dibangun di atas kemiskinan di Amerika Serikat. Maksudku, di Eropa dan juga di Jepang, ada kesejahteraan sosial untuk memastikan bahwa orang-orang setidaknya hidup dengan layak. Di Amerika Serikat, dan aku telah melihatnya sendiri, yang ada justru perang sosial. Aku pernah mengajar di kampus Jepang, Temple University, selama beberapa tahun. Mahasiswa datang ke sana karena mereka telah bertugas selama 5 atau 6 tahun di salah satu dinas Amerika Serikat, dan setelah itu mereka membayar untuk mendapatkan gelar sarjana. Rasanya seperti menjual jiwa kepada dinas tersebut. Dan itu sebenarnya bukan benar-benar dinas. Jelas itu bagian dari sistem perang, bukan? Tapi jika kamu melakukannya, maka kamu akan mendapatkan, ya benar,
itu datang bersama kesediaan untuk mendaftar ke perang. Dan ada begitu banyak lapisan dalam hal itu, tetapi semuanya saling berkaitan. Jadi, jika kemiskinan benar-benar diberantas di Amerika Serikat, jika benar-benar ada sistem kesejahteraan yang berfungsi untuk memastikan bukan agar orang tidak bekerja, tetapi agar orang tidak perlu menjual jiwanya kepada Paman Sam di medan perang, ya, medan perang itu sendiri akan berubah secara drastis, bukan? Dan tidak semua hal akan tampak seperti sasaran potensial untuk mengarahkan orang miskin ke sana, bukan? Karena, dalam arti tertentu, itu sangatlah nyaman. Alih-alih mereka berjalan ke Washington, mereka berjalan ke Teheran, mereka berjalan ke Baghdad. Maksud saya, itu solusi menang-menang bagi kelas oligarki yang kemudian tidak perlu khawatir tentang orang miskin yang merepotkan itu, bukan? Itu benar-benar menjijikan, tetapi sangat-sangat sulit untuk menyampaikan hal itu. Dan orang coba yang merteni, and toast. The people who try, yeah, they die. But all empires fall. Namun semua kekaisaran akan runtuh, dan kekaisaran ini akan runtuh, dan itu akan terjadi segera. Alasannya adalah karena pemerintahan yang berkuasa sekarang ini seburuk-buruknya, dan tidak banyak yang bisa lebih buruk dari itu. Tapi mereka bisa memicu perang nuklir. Dan saya percaya pada visi Dr. King, yaitu bahwa apa yang bisa terjadi, harus terjadi dan akan terjadi. Artinya, kebebasan manusia bukanlah sesuatu yang diciptakan. Ada sebuah roh, dan kamu bisa menyebutnya apapun yang kamu mau. Ada roh di alam semesta, lengkungan moral alam semesta, dia menggunakan istilah itu, atau lengkungan alam semesta moral. Pada dasarnya itu gagasan yang sama, dan kamu bisa menyebutnya Tuhan, kamu bisa menyebutnya Buddha. Sebagai seorang ateis, kamu hanya menyebutnya kebenaran. As an atheist, you just call it truth. But truth is common to them all. Namun kebenaran adalah sesuatu yang dimiliki oleh semuanya. Dan itulah yang dipilih Gandhi. Kebenaran adalah Tuhan. Satyagraha, kekuatan kebenaran. Jadi kekuatan dari apa yang kalian lakukan di Jepang membantu lebih dari yang kalian sadari. Karena hal itu tersebar luas melalui siaran ini. Apapun yang kalian lakukan, itu sampai keluar sana. Tetapi kekuatan propaganda adalah membuat kita berpikir bahwa kita tidak bisa mengatasinya. Itu tidak benar. Kita bisa mengatasinya. Kita bisa dan kita akan. Pertanyaannya hanya berapa banyak nyawa lagi yang masih akan menjadi korban. Semoga lebih sedikit. Jadi bagaimana mungkin satu pertanyaan terakhir di sini. Orang-orang ini, keempat yang Anda amati, adalah sosok yang berani, cerdik, dan kreatif dalam cara mereka menjalankan pekerjaan mereka. Tapi jika Anda harus menunjukkan apa yang salah, apa yang menurut Anda bisa mereka lakukan secara berbeda agar mungkin berhasil, adakah sesuatu? In this Creek member and Gary, and Boys. I think if they could. Saya pikir kalau mereka bisa, ya, sebenarnya saya tidak terlalu yakin ada gunanya membicarakan perbedaan mereka. Kuncinya adalah kita yang harus berbeda. Kita bisa menjadi berbeda dengan memahami betapa banyak yang berhasil mereka capai pada usia, katakanlah, 39 tahun. Tentu saja King dipuja, tetapi dia dipuja oleh pemerintah yang membunuhnya. Kita punya hari libur setiap tahun untuk menghormati seorang pria yang dibunuh. Namun istrinya, Coretta King, memiliki keberanian sama juga. Ia akan lebih cari-cari sebagai halamuis perdamaian dan keadilan. King beli judulnya. Tadi hirasek bahwa tidak akan ada Martin King pada Coretta. Dalam hal keberanian yang fitur diskaris kepadanya. Orang-orang ini bukan hanya individu, mereka adalah keluarga. Keluarga Kennedy adalah keluarga yang sangat berani, dan pemerintah telah berhasil memecah belah keluarga itu sekarang. Itu adalah keberhasilan dari pihak pemerintah Amerika Serikat. Kapanpun ada keluarga dengan keberanian seperti keluarga Kennedy, atau keberanian keluarga Shabazz, keluarga Malcolm, atau keberanian keluarga King, ketika mereka berada dalam situasi seperti ini, itulah yang diinginkan pemerintah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa bersatu seperti yang mereka lakukan, sambil menyadari bahwa hal itu bisa mengorbankan nyawa kita,
jika kita melakukannya dengan cukup baik. Jika kita melakukannya dengan cukup baik, kau akan disingkirkan, saudaraku. Tentu saja. Ethor, Tentu saja. Ya, kesuksesan selalu berakhir di liang kubur. Tidak. Itu berlanjut, karena kemudian kau dibangkitkan dan orang-orang berjalan dengan keberanianmu. Semakin banyak orang berjalan dengan keberanianmu karena keberanianmu. Itu tidak berakhir di liang kubur. Itu dibangkitkan dalam diri orang lain. Itulah hakikat kebangkitan. Hakikat kebangkitan adalah bahwa teladan itu diserap. Itulah kesaksiannya. Engkau memberikan kesaksian atas kebenaran. As mas terus berlanjut semafa na menguat. Itulah visi gantian. Yes, but you see what we need to figure out is how Ya, not tapi just begini, after 100 yang perlu years, kita pahami adalah bagaimana, bukan hanya setelah 100 tahun untuk sampai ke sana, tapi setelah 2000 tahun. Karena sistem kekerasan berhasil mengubah sosok hippie terbesar yang pernah berjalan di Timur Tengah, Yesus Kristus. Mereka mengubahnya menjadi alasan untuk berperang, termasuk perang salib, bukan? Termasuk semuanya. Betapa menyimpangnya cara sistem kekerasan ini mampu menggunakan dan menyalahgunakan para rasul perdamaian dan kecemerlangan ini. Yesus Kristus adalah seorang orator yang brilian, jelas memiliki pikiran yang cemerlang, dan jelas merupakan tipe orang yang sama seperti keempat orang yang kamu sebutkan tadi. Dan sistem itu kemudian mengubah mereka, sedikit demi sedikit, menjadi alasan lagi untuk berperang. Instead, suwithij malikis the thumb, seftang rutha pohon. Akang ketiba terus-menerus mengumbah mabits beginu, menjujuituk pong. Transform peace lovers into war reasons. Kita punya cara untuk melakukannya, karena ada seorang penganut Hindu, bukan seorang Kristen. Ya, seorang penganut Hindu yang datang, seorang Hindu. Jadi lupakan semua hal tentang kekristenan, kecuali jika kita menanggapinya dengan serius dari asalnya, yaitu dari orang yang baru saja kamu bicarakan, Yesus dari Nazaret. Seorang pria dari Galilea yang merupakan pemberontak besar melawan kekaisaran Romawi, dan dia mati di kayu salib. Mungkin seorang pemberontak Palestina. Ya, saya rasa begitu. Saya pernah ke Nazaret, dan orang-orang di Nazaret pada dasarnya adalah orang Palestina. Tapi mari kita tidak, ini bukan perdebatan terbuka ya. Intinya, dia jelas seorang Yahudi, dan dia adalah seorang Yahudi yang berhadapan dengan kekaisaran Romawi. Lalu ada seseorang yang menanggapinya dengan sangat serius sebagai seorang pemikir sistemik. Maksud saya, Gandhi adalah seorang jurnalis seperti Anda. Dia seorang jurnalis seperti Anda, tetapi dia berbicara tentang kebenaran. Dan kebenaran itu ia kembangkan menjadi kebenaran di satu sisi, cinta di sisi lain. Hal yang sama, Satyagraha. Dan dengan itu ia menentang kekaisaran Britania dan mengubahnya. Itu hal yang cukup besar. Dan ada banyak alternatif terhadap apa yang terjadi. Dan semuanya sangat-sangat penuh kekerasan. Saya tahu sejarah itu. Saya menulis sebuah buku tentang Gandhi dan pembunuhannya. Dan dia memang dibunuh. Tetapi dia hidup sampai usia 78 tahun. Ya. Kekaisaran Britania sedikit lebih. Anda tahu, saya tidak akan menyebut mereka manusiawi, tetapi mereka tidak menargetkannya seefektif Amerika Serikat akan korbannya. Minismorten sedikit menyupport zirktu. Mereka minum secangkir tah terbrok tu. Yang ingin saya katakan adalah, ada kekuatan dalam diri kita, dalam dirimu, dalam apa yang kamu lakukan dalam Gandhi, dalam kekuatan kebenaran yang saya lihat dalam dirimu. Kamu sedang membuat perubahan besar. Saya juga, sampai batas tertentu. Tapi kita harus menyadari hal itu. Kekaisaran ingin kita berpikir bahwa kita sama sekali tidak akan membuat perbedaan. Tapi kita memang membuat perbedaan. Jim, I love the force in your voice, and Jim, aku suka kekuatan dalam suaramu. Dan aku suka semangat yang kamu tunjukkan saat berbicara. Itu benar luar biasa. Kita harus melakukan ini lagi, bertemu lagi, mungkin dengan beberapa rekan, dan berdiskusi tentang bagaimana mengorganisir perlawan terhadap kebodohan yang akan segera melanda KSU. Kita harus mengakhiri wawancara ini, tapi bagi orang-orang yang ingin membaca kulisin mada, sininskto, nomanis banyak bus,
Akadrifum au spike yang magfulin thing, the with manin buku mamuts mam, those sent to listen. People should go in order to find your books, in order to find your writings? Well, Orbis Books USA. Nah, Orbis Books USA atau cukup Orbis Books akan memiliki buku-buku yang paling baru saya tulis, yaitu JFK and the Unspeakable, Gandhi and the Unspeakable, dan Martyrs to the Unspeakable yang sedang kita bicarakan sekarang. Maaf, tapi ada sebuah situs web, dan itu situs yang sangat bagus, yang memuat semua tulisan saya dengan cara yang saling terhubung jauh melampaui 3 buku itu, dan buku-buku sebelumnya yang telah saya tulis. Saya sudah menulis 7 buku. Namanya Ratical, RATECAL.org. Namanya orang bernama David Ratcliffe. Ia namanya Smurf, Rodi. Jadi sebagai seorang radikal, ia menjadi radical. So as a radical, he's radical. I like that. Septicart Lee. And he's done a very good book that's just Dan dia telah menulis sebuah buku yang sangat bagus yang baru saja terbit, Understanding Special Operations. Itu adalah operasi khusus yang menggulingkan saudara kita Mossadegh. Dan operasi-operasi khusus terus berlangsung sepanjang waktu oleh pemerintahan para pembunuh ini, operasi-operasi khusus. Jadi David Ratcliffe di ratical.org, RATICAL, dia memiliki semua tulisan saya tentang hal ini yang berada di luar 7 buku yang telah saya tulis. outside the 7 books I've written. Okay, I will put Deck that started tend to akin you and kind it's strict through toward description board video ini. And so twakran. Slagan checks number. Jim Douglas. Yung branch make it's ham Evie. Oh, thank you. Återhivgang ni o maises gun mea. Trimas. Basid is a stilla. Powerful in the truth.